Coba diperhatiin, di setiap rumah pasti ada sebuah kotak logam yang sering banget kita cuekin. Tapi, di balik pintunya yang kelihatan biasa aja itu, sebenarnya ada pusat kendali buat semua kehidupan modern kita loh. Ini bukan cuma kotak saklar. Ini tuh pahlawan tanpa tanda jasa yang kerja 24 jam buat mastiin kita aman dan semua alat elektronik kita nyala. Nah, sekarang kita bakal bongkar rahasianya bareng-bareng. Pasti sering lihat kan kotak ini? Entah itu di dekat pintu, di dapur, atau mungkin di garasi. Kita semua tahu ini ada hubungannya sama listrik. Tapi pernah kepikiran nggak? Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalamnya? Oke, ayo kita jawab pertanyaan itu sekarang. Yuk kita buka kotak misteri ini dan kita lihat apa tujuan sebenarnya. Kita bakal lihat gimana benda ini tuh jadi jantung dari seluruh sistem listrik di rumah kita. Nah, pas dibuka, weh, kelihatannya ribet banget ya. Tenang-tenang, jangan pusing dulu. Anggap aja ini kayak pusat komando atau kokpit pesawat. Dari sinilah semua aliran listrik diatur, dibagi-bagi, dan yang paling penting dijaga keamanannya. Setiap kabel punya tujuan, setiap saklar punya perannya masing-masing. Oke, biar nggak pusing, kita kenalan yuk sama pemain-pemain utama di dalam sini. Kalau udah paham bagian-bagiannya, kita bakal lihat betapa pintarnya sistem ini dirancang. Coba lihat deh, ada 2 geng saklar di sini. Yang gede di atas itu kita sebut aja dia bos besarnya, namanya MCB utama. Nah, yang baris rapi di bawahnya ini kepala divisinya, atau kita sebut MCB cabang yang masing-masing ngurusin area tertentu di rumah kita. Biar gampang bayanginnya, gini deh. MCB utama itu kayak keran air utama buat seluruh rumah. Kalau itu dimatiin, ya udah mati semua aliran airnya. Nggak ada yang ngalir sama sekali. Nah, kalau MCB cabang, itu kayak keran-keran di wastafel, di kamar mandi, atau di taman. Masing-masing cuma ngontrol satu area aja. Jadi intinya, satu buat semua, dan yang lainnya buat masing-masing. Terus, gimana caranya panel ini bisa ngarahin listrik ke tempat yang benar, dan yang pasti dengan aman ya? Yuk kita telusuri perjalanannya. Sebelum kita lihat yang rumit-rumit, konsep dasarnya tuh sebenarnya cuma gini aja. Aliran listrik itu kayak rantai pasokan, sumber tenaganya dari PLN, terus diolah di pusat kendali, yaitu panel kita, dan terakhir dikirim ke tujuan akhirnya, yaitu semua peralatan listrik di rumah kita, atau yang biasa disebut beban. Nah, gambar ini ngejelasin semuanya dengan jelas banget. Listrik dari PLN masuk dulu ke panel. Di dalam panel, si bos besar alias MCB utama yang menerima semua daya itu, terus dia bagi-bagi tugas ke MCB cabang. Nah, tiap MCB cabang ini punya jalur sendiri-sendiri. Satu ke lampu kamar, satu ke kulkas, satu lagi ke TV di ruang keluarga. Jadi, panel ini tuh kayak traffic controller super penting yang mastiin listriknya aman dan dayanya pas. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling krusial. Fungsi utamanya panel listrik, yaitu sebagai pelindung, sebagai bodyguard rumah kita. Ini alasan utama kenapa benda ini wajib ada. Ini dia nih, 2 penjahat utama dalam dunia kelistrikan. Overload sama korsleting. Overload atau beban berlebih itu gampangnya pas kita nyolokin kebanyakan alat di satu jalur. Kalau korsleting, itu jalur listriknya salah jalan dan bahaya banget. Dua-duanya ini bisa bikin kabel panas, ngerusak alat, dan yang paling serem bisa memicu kebakaran. Dan untuk ngelawan 2 penjahat tadi, inilah pahlawannya, MCB. Anggap aja MCB ini satpam yang gak pernah tidur. Dia patroli terus, ngawasin arus listrik yang lewat. Begitu dia lihat ada yang aneh, entah itu overload atau korsleting, dia langsung bertindak. Klik, saklarnya langsung turun atau yang biasa kita sebut jeglek. Listrik langsung putus dalam sepersekian detik. Bencana pun bisa dihindari. Pertanyaannya, kok si MCB bisa tahu kapan harus nyeglek? Jawabannya simpel, karena tiap MCB itu dirancang dengan batas kekuatan tertentu. Batas ini dihitung pakai rumus fisika dasar, daya sama dengan tegangan dikali arus. Kita ambil contoh nyata ya. Di Indonesia, tegangan listrik rumah itu kan 220 volt. Kalau di rumah kamu, di MCB-nya ada tulisan 16 ampere, artinya batas maksimal dayanya ya tinggal dikali aja. 220 dikali 16, hasilnya 3.520 watt. Kalau kamu coba narik daya lebih dari itu, misalnya nyalain AC, setrika, sama microwave barengan di satu jalur yang sama, si MCB bakal langsung jeglek. Itu tandanya dia lagi ngelakuin tugasnya, ngelindungi rumah kamu.
Jadi, kalau kita simpulkan, panel listrik ini punya dua tugas utama. Yang pertama dan yang paling penting adalah keamanan, ngelindungin kita dari bahaya listrik. Dan yang kedua adalah kerapian. Dengan ngatur semua kabel yang rumit, panel ini mastiin kalau ada masalah, perbaikannya jadi lebih cepat dan lebih aman. Nah, setelah kita bongkar semua ini, coba deh pikirin lagi. Kita mungkin punya alarm asap atau alat pemadam api ringan di rumah. Tapi bisa jadi alat pengaman yang paling sering kerja diam-diam buat kita itu ya kotak kecil yang nempel di dinding ini. Jadi pertanyaannya, jangan-jangan si pemutus sirkuit ini adalah perangkat keselamatan paling penting yang kita punya di rumah? Sebuah pertanyaan buat kita renungkan.